video ini. Di sini kelompok kami ingin menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami berkaitan dengan soal limit fungsi rasional dan limit fungsi trigonometri. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Aflah Bening Kuncoro, kemudian Aldina Reta Mulyawati, Francisca Nova Puspa Tianingrum, Kiesha Arundia, dan Rizky Nurvitasari. Kemudian kita masuk ke soal yang nomor 8. Soal ini berkaitan dengan limit fungsi rasional. Limit X mendekati tak hingga X pangkat 5 ditambah 4X pangkat 4 ditambah 6X pangkat 3 ditambah 5X dibagi 3X pangkat 6 ditambah 4X pangkat 5 ditambah 2X pangkat 2 ditambah 6. Soal ini dapat diselesaikan dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan pangkat tertinggi. Dalam soal ini, pangkat tertingginya bernilai X pangkat 6. Nah, setelah dibagi menjadi dengan pangkat tertinggi, yaitu X pangkat 6, menjadi limit X mendekati tak hingga X pangkat 5 per X pangkat 6 ditambah 4X pangkat 4 per X pangkat 6 ditambah 6X pangkat 3 per X pangkat 6 ditambah 5X per X pangkat 6 dibagi 3X pangkat 6 per X pangkat 6 ditambah 4X pangkat 5 per X pangkat 6 ditambah 2X pangkat 2 per X pangkat 6 ditambah 6 per X pangkat 6. Kemudian dapat disederhanakan menjadi limit X mendekati tak hingga 1 per X ditambah 4 per X pangkat 2 ditambah 6 per X pangkat 3 ditambah 5 per X pangkat 5 dibagi 3 ditambah 4 per X ditambah 2 per X pangkat 4 ditambah 6 per X pangkat 6. Kemudian nilai tak hingga dapat dimasukkan ke dalam persamaan menjadi 0 tambah 0 ditambah 0 ditambah 0 dibagi 3 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 menjadi 0 dibagi 3 dan hasilnya adalah 0. Jadi nilai dari limit X mendekati tak hingga X pangkat 5 ditambah 4X pangkat 4 ditambah 6X pangkat 3 ditambah 5X dibagi 3X pangkat 6 ditambah 4X akan dijelaskan oleh teman saya, Saudari Francisca. Oke, di sini saya akan menjelaskan soal limit fungsi rasional nomor 10. Di soalnya itu ada limit X mendekati tak hingga dari akar X kuadrat min 1 dikurangi akar X kuadrat plus 2X. Oke, setelah next. Oke, jadi karena bentuknya ini akar, jadi bentuk limitnya harus kita jabarkan dulu menjadi limit X mendekati tak hingga dari akar X kuadrat min 1 min akar X kuadrat plus 2X dikalikan dengan akar X kuadrat min 1 plus akar X kuadrat plus 2X dibagi dengan akar X kuadrat min 1 plus akar X kuadrat plus 2X. Nah, karena pembilangnya itu memenuhi bentuk A min B kali A plus B, itu bisa diubah ke dalam bentuk A kuadrat min B kuadrat, sehingga bisa kita tuliskan menjadi akar X kuadrat min 1 dalam kurung kuadrat kurangi akar X kuadrat plus 2X dalam kurung kuadrat per X akar X kuadrat min 1 plus akar X kuadrat plus 2X, sehingga
karena akar dikuadratkan sehingga hilang ya akarnya. Kemudian jadi bisa kebentuk limit x mendekati tak hingga x kuadrat min 1 min dalam kurung x kuadrat plus 2x dibagi dengan akar x kuadrat min 1 plus akar x kuadrat plus 2x. Kemudian jadinya limit x mendekati tak hingga dari x kuadrat min 1 min x kuadrat min 2x per akar x kuadrat min 1 plus akar x kuadrat plus 2x. Karena x kuadrat min x kuadrat itu habis, kemudian hasilnya menjadi min 1 min 2x per akar x kuadrat min 1 plus akar x kuadrat plus 2x. Nah, karena nilai pembilang dan penyebutnya itu sama-sama punya faktor x, jadi x-nya bisa kita keluarkan menjadi limit x mendekati tak hingga x kali min 1 x min 2 per x kali akar 1 min 1 x kuadrat plus akar 1 plus 2 per x. Jadi sama-sama faktor x-nya bisa kita coret. Kemudian limitnya itu bisa kita masukkan ke pembilang dan penyebutnya menjadi limit x mendekati tak hingga dari min 1 x min 2 per limit x mendekati tak hingga dari akar 1 min x kuadrat plus akar 1 plus 2x. Nah, kemudian limit x mendekati tak hingga ini kita masukkan ke unsurnya masing-masing. Kemudian nanti nilai x-nya bisa langsung kita masukkan hingga gitu. Sehingga menjadi limit x mendekati tak hingga dari min per x itu sama dengan min 1 per tak hingga kurangi limit x mendekati tak hingga dari 2 itu karena dia konstanta sama dengan 2 kemudian per akar limit x mendekati tak hingga dari 1 nilainya 1 dikurangi limit x mendekati tak hingga dari 1 x kuadrat menjadi min 1 per tak hingga ditambah dengan akar limit x mendekati tak hingga dari 1 nilainya 1 ditambah limit x mendekati tak hingga dari 2 per x jadi 2 per tak hingga di mana nilai angka dibagi dengan tak hingga itu hasilnya 0 sehingga min 1 per hingga itu min 0 dikurangi 2 akar 1 plus 1 per tak hingga itu sehingga menjadi akar 1 min 0, 1. Kemudian ditambah dengan akar 1 plus 2 per tak hingga itu akar 1 plus 0. Kemudian min 0 min 2 sama dengan min 2. Akar 1 ditambah akar 1 sama dengan 1 ditambah 1. Sehingga hasilnya min 2 per 2 didapatkan nilai negatif 1. Sehingga limit dari x mendekati tak hingga dari x kuadrat min 1 min akar x kuadrat plus 2x itu negatif 1. Seperti itu pembahasan soal nomor 10. Untuk nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, untuk soal selanjutnya adalah soal limit fungsi trigonometri. Soal nomor 6 adalah limit x mendekati 0, 4x dibagi sin 6x dikurangi sin 2x. Untuk penyelesaiannya, limit x mendekati 0, 4x per sin 6x min sin 2x. Untuk kedua pembilang dan penyebut dibagi dengan x, maka limit x mendekati 0, 4x dikali 1 per x dibagi sin 6x dikurangi sin 2x dibagi dengan x. Hasilnya adalah limit x mendekati 0, 4 per 1 per x dikali sin 6x dikurangi sin 2x. Nilai 4 bisa dipindah ke sebelah kiri, lalu 4 dikali limit x mendekati 0, 1 per sin 6x per x dikurangi sin 2x per x. Karena sin x per x dianggap sama 1, maka di sini kita bisa sederhanakan sehingga menjadi 4x dikali 1 per 6 dikurangi 2. Itu hasilnya 4 dikali 1 per 4 itu sama dengan 1. Maka limit x mendekati 0, 4x per sin 6x dikurangi sin 2x hasilnya adalah 1. Soal selanjutnya akan dijelaskan dengan saya.
Oke, jadi di soal nomor 8, soalnya itu limit X mendekati Pi per 2, 1 min sin X per cos X. Penyelesaiannya yaitu yang pertama menggunakan cara dari faktorial. Limit X mendekati Pi per 2 dari fungsi 1 min sin X per cos X sama dengan limit X mendekati Pi per 2, 1 min sin X per cos X dikalikan dengan 1 plus sin X per 1 plus sin X. Karena ini faktorial, jadi yang diambil miripannya adalah yang pembilangnya. Lalu, limit X mendekati Pi per 2, itu fungsinya menjadi 1 min sin kuadrat X per cos X dikali 1 plus sin X. Ini menjadi 1 min sin kuadrat X karena dari 1 min sin X dikali dengan 1 plus sin X itu sama dengan sifat A min B dikali A plus B. Menjadi A kuadrat min B kuadrat. Nah, lalu dari 1 min sin kuadrat X ini ada peraturan yaitu cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X sama dengan 1. Di mana cos kuadrat X itu sama dengan 1 min sin kuadrat X. Sehingga 1 min sin kuadrat X ini bisa digantikan dengan cos kuadrat X. Lalu dari limit X mendekati Pi per 2 kuadrat X per cos X dikali 1 plus sin X ini, cosnya ini bisa dicoret. Yang atas menjadi pangkat 1, yang bawah menjadi 1. Lalu limit X mendekati Pi per 2 cos X per 1 plus sin X. Dari sini Pi per 2 itu sama dengan 90 derajat. Nah, itu sudah bisa disubstitusikan ke fungsinya, yaitu cos 90 derajat per 1 plus sin 90 derajat. Cos 90 derajat itu harganya 0, sedangkan sin 90 derajat itu harganya 1. Sehingga 0 per 1 ditambah 1 sama dengan 0 per 2, hasilnya 0. Lalu ada juga menggunakan cara turunan, yaitu dari limit X mendekati Pi per 2, D per DX 1 min sin X per D per DX kali cos X. Ini maksudnya adalah D per DX itu hanyalah turunan. Lalu limit X mendekati Pi per 2, itu menjadi min cos X, karena 1 diturunkan habis, lalu min sin itu diturunkan menjadi min cos. Per cosnya ini, cos juga diturunkan min sin, sehingga harganya menjadi min cos X per min sin X. Sama dengan limit X mendekati Pi per 2, cos X per sin X. Lalu nilai X bisa disubstitusikan menjadi cos 90 derajat per sin 90 derajat. Cos 90 derajat harganya 0 dan sin 90 derajat harganya 1. Hasilnya adalah 0. Jadi, limit X mendekati Pi per 2, 1 min sin X per cos X, harganya adalah 0. Soal selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya, nomor 10, limit X mendekati 0, 1 per X min 1 per X cos X. Penyelesaiannya sebagai berikut. Yang pertama, disamakan penyebutnya dahulu, sehingga didapatkan hasil lim X mendekati 0, X cos X min X per X kuadrat cos X. Selanjutnya, X di pembilang bisa dikeluarkan, sehingga mendapatkan hasil lim X mendekati 0, X dalam kurung cos X min 1 per X kuadrat cos X. Selanjutnya, X di pembilang dan penyebut bisa dicoret, sehingga mendapatkan hasil lim X mendekati 0, cos X 1 per X cos X. Karena nilai limit X mendekati 0 cos X min 1 per X cos X, ketika disubstitusikan nilainya, mendapatkan 0 per 0, sehingga harus diturunkan, dan mendapatkan hasil lim X mendekati 0 min sin X per 1 min sin X. Lalu nilai X disubstitusikan, sehingga mendapatkan hasil min sin 0 per 1 min sin 0. Dan mendapatkan hasil 0 per 1, sehingga mendapatkan nilai 0. Jadi, limit X mendekati 0, 1 per X min 1 per X cos X sama dengan 0. Demikian penjelasan dari kelompok kami berkaitan dengan penyelesaian soal limit fungsi rasional dan limit fungsi trigonometri. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.